Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah fatawakkaltu ala Allah fi kulli lahdatin abada. Adadal halqi wa rida'an nafsi wa zinatal ars wa bidada kalimat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratin a'yunina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal Hatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ala siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatuh, perkumpulan di malam hari ini adalah perkumpulan Ra'udah min Riyadul Jannah. Apa yang dimaksud dengan Ra'udah min Riyadul Jannah? Yaitu taman daripada taman surga. Kata para sahabat, "Man Ra'udah min Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Di manakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khalaqat zikir. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan keagungan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatuh. Ala bizikrullah tatma'innul qulub. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka akan diberikan hati yang tenang, diberikan hati yang bahagia, diberikan hati yang tentram. Maka dengan zikirlah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku bersedekah setinggi gunung Uhud, apakah masih ada yang lebih mulia dari itu ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." "Ya Rasulullah, kalau aku berpuasa di siang hari, bangun tengah malam salat qiyamul lail, apakah masih ada yang lebih mulia dari ini ya Rasul?" Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rasulullah, kalau aku ikut berjihad membunuh 1000 orang-orang kafir, lalu aku dibunuh, apakah masih ada yang lebih mulia dari itu ya Rasul?" Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada yang lebih mulia. Berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah tidak pernah dibuat hatinya, jiwanya nervous, tidak pernah dibuat hatinya was-was, tidak pernah dibuat hati dan pikirannya bingung, tetapi justru orang yang berzikir kepada Allah dikuatkan jiwanya. Karena salah satu makanan daripada para wali, makanan daripada roh kita adalah bukan nasi, bukan minuman, tapi makanan jiwa roh kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir insya Allah kuat jiwanya. Orang yang jiwa rohnya kuat, maka insya Allah jasadnya juga ikut kuat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah 40 hari atas meninggalnya almarhum saudara kita, orang tua kita. Berbicara soal kematian, tidak ada satu makhluk pun hidup di muka bumi ini yang tidak meninggal. Betul tidak Pak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang namanya hidup pasti mati. Semut pun yang hidup akan mati. Seluruh alam semesta ini akan hancur. Maka oleh itu jangan ada takut dengan kematian. Tapi bagaimana kita sekarang bisa introspeksi diri, bukan takut dengan kematian, tapi takut dengan akan dosa-dosa kita. Apa yang kita perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian,
bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana silaturahmi kita. Itu yang kita pikirkan. Jangan berpikir tentang kematian, karena kematian itu pasti akan datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang datang dari Allah, begitu juga akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini bulan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan adalah bulan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah para rasul dan nabi termasuk umatnya diberikan bulan seperti bulan suci Ramadan? Tidak akan ada. Tidak akan ada satu makhluk pun, nabi dan rasul, umat-umatnya yang diberikan bulan seperti bulan suci Ramadan, kecuali umat An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan bulan seperti bulan suci Ramadan, kecuali bulan suci Ramadan itu dikhususkan diberikan oleh umat An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kita disuruh berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau seperti aku perintahkan orang-orang terdahulu berpuasa. Mulai dari Nabi Adam mengenal puasa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, semua mengenal puasa. Tapi tidak ada puasa seperti umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di dalam bulan suci Ramadan ada yang dikatakan Lailatul Qadar. Satu malam lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Betul tidak Pak? 1000 bulan tahun itu berapa lama? 83 tahun. Umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun Bu? Ibu, Nabi kita meninggal umurnya 63 tahun. Artinya itu example, itu contoh, itu ikutan bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian umurnya cuma berada pada posisi 63 tahun. Kalaupun dia dilebihkan daripada 63 tahun, itu tinggal bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bonus panjang umur. Kurangi kalimu. Kita diberikan kelebihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan bermuhasabah, introspeksi diri. Berapa banyak dosa yang saya lakukan di waktu saya masih remaja, di waktu saya masih muda, berapa banyak saya tidak sholat, berapa banyak saya tidak sedekah, berapa banyak saya tidak puasa. Artinya apa? Kita disuruh untuk berintrospeksi diri. Kelebihan umur yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai acuan untuk bisa menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi orang yang saleh, dalam keadaan menjadi orang yang bertakwa, dalam keadaan menjadi orang yang beriman. Intinya seperti itu. Karena batasan umur yang Allah berikan kepada kita cuma 63 tahun. Makanya kata Imam Ghazali, orang kalau sudah kepala 5 sudah travel light, lampu kuning. Lampu kuning artinya hati-hati. Kaki sudah ada satu di akhirat. Kenapa? Kita disuruh sering-sering pegang tasbih. Sudah sering-sering beristighfar setiap hari kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Beristighfar terus setiap hari. Jangan sampai lepas istighfar di mulut kita, lepas. Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Jangan tinggalkan sholat tasbih 4 rakaat. Jangan pernah tinggalkan sholat nawafil, qabliyah wa ba'diyah. Jangan pernah kita tinggalkan sholat malam biar cuma 2 rakaat. Di dalam maulid yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Tiba rahmatullah ta'ala, yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya wa yunari hal min musta'firin hal min talib.
Setiap malam itu Allah berada di langit bumi. Kalau kita nengok ke atas, Pak, itu langit bumi, belum langit pertama. Kalau Allah berbicara antara satu langit dengan satu langit, itu hitungannya berjuta-juta triliun. Tidak akan ada satu makhluk, apalagi manusia, bisa mampu menghitung jarak daripada antara satu bulan dengan bulan yang lain, antara satu tingkat langit dengan tingkat yang lain. Tidak akan mampu. Olehnya itu kalau kita nengok ke atas ini masih langit bumi. Di atas langit bumi ada langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Betul, Pak? Makanya waktu Nabi kita Muhammad SAW dimi'rajkan, diangkat naik, diangkat naik, itu waktu malaikat Jibril ambil dari tempat tidurnya Rasulullah, diambil sama malaikat Jibril, diangkat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita Muhammad SAW ini bukan manusia biasa, manusia yang super khusus. Kira-kira ada jasad para nabi, para rasul yang bertemu dengan Allah? Tidak ada. Kalau Nabi Musa itu cuma sampai di langit kelima saja, sampai di Tur Sina, di Jabal Tur Sina, di gunung Tur Sina, mau bertemu sama Allah, tidak mampu bertemu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima salat yang 50 waktu, yang akhirnya kita gunakan cuma 5 waktu. Itu pun 5 waktu susahnya sembahyang. Dialognya Nabi kita Muhammad SAW, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah dan seterusnya. Nabi berdialog langsung dengan Allah, bertemu dengan langsung, tidak ada hijab, ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab, tanpa membuka terumpah kaki Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita yang bisa berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi kita nabi yang paling khusus. Umatnya juga umat yang paling khusus. Olehnya itu kita berharga menjadi orang yang beriman. Kita berharga menjadi orang Islam. Mahal ini iman, mahal ini Islam. Jangan cuma karena kekuasaan, kedudukan, materi, harta, perempuan, suami, kita menjual agama kita. Padahal agama kita ini mahal. Tidak ada satu makhluk pun yang diberikan tempat di surga, masuk ke dalam surga, kecuali umat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nabi dan para rasul yang menginjakkan pertama kakinya ke dalam surga, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Semua orang pada pergi minta tolong ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri kita. Kau pergi ke Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga, minta ampun setengah mati sama Allah, minta taubat setengah mati sama Allah, tidak diampuni sama Allah. Malah kata Allah, hai Adam, kalau engkau mau aku ampuni, kau bertawassul dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, dikembalikan ke dalam surga. Karena tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang bisa berdampingan dengan namanya Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Makanya waktu Rasulullah dimi'rajkan naik ke atas, itu diambil sama malaikat Jibril, diangkat bertemu dengan Allah. Itu kalau menurut hitungan matematika tidak bisa dihitung. Gila orang. Itu diangkat lalu dikembalikan kembali ke tempat pembaringannya, ke tempat tidurnya, itu masih terasa hangat. Hitungan menit. Jadi jangan kita menggunakan akal. Makanya suatu ketika ada orang Yahudi ini kan susah diajak kompromi. Yahudi ini susah diajak berkomunikasi karena orang Yahudi itu busuk hatinya, tidak pernah mau melihat Islam baik. Di Al-Quran saja dikatakan bahwa Islam dengan Yahudi tidak akan bisa bersatu sampai kiamat. Jadi kalau ada itu perjanjian damai itu kamuflase saja, kartu mati. Nah, datang orang Yahudi sama Rasulullah, Muhammad, saya dengar katanya kau mi'raj, betul? Betul. Saya tidak percaya. Saya betul mi'raj.
Sekarang kalau memang kau betul-betul mi'raj ketemu dengan Allah, coba angkat kakimu satu. Nabi angkat kakinya satu. Terus kata orang Yahudi, coba dua-dua kau angkat kakimu. Kata Nabi, kalau saya angkat kaki dua-dua pasti jadi. Akhirnya kata Rasulullah sekarang begini, kalau kau mau jawabannya yang pasti, kau pergi ke Al-Imam Ali karramallahu wajhah, sepupunya Rasulullah, khalifah yang keempat. Jadi waktu orang Yahudi datang ke Imam Ali, dia tanya, ya Imam, saya mau tanya, apakah betul Rasulullah mi'raj? Kata Imam Ali, sebelum saya jawab, saya mau tanya kau dulu, apa? Kau sudah ketemu dengan Rasulullah? Sudah. Zek, langsung dipenggal kepalanya. Kata Imam Ali, Rasulullah saya kau tidak percaya, apalagi saya. Orang Yahudi dikasih seperti itu. Nah, olehnya itu kita tidak bisa menggunakan akal bagaimana mi'rajnya Nabi. Tapi kita menggunakan keyakinan. Orang Islam harus yakin. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak diperintahkan salat, tidak mengeluarkan sedekah, tidak naik haji kalau tidak percaya barang gaib. Siapa yang gaib? Allah, malaikatnya. Itu kakinya malaikat Jibril itu sampai ke tanah 7. Jadi gampang, tidak ada yang susah. Nah, kita ambil kategori yang gampang saja. Tidak usah yang logika. Tahu